Ya, selamat malam. Ya, sambil menunggu yang lain, jadi perlu saya informasikan bahwa sistem perkuliahan kita untuk selanjutnya akan melalui sistem Moodle Universitas Warmadewa atau LMS Universitas Warmadewa. Jadi dipadukan dengan penggunaan Zoom, jadi sekitar 1 jam pertama kita menggunakan Zoom nanti, untuk kemudian kegiatan yang lainnya seperti tugas itu dikerjakan di LMS. Zoom ini akan kita bagi atas 2 sesi. Jadi sesi yang pertama itu mungkin sekitar 35 menit, karena waktu pakai Zoom itu yang gratis itu 35 menit. Kemudian akan saya kirimkan link kedua, untuk sesi kedua itu di LMS. Anda silakan klik lagi, nanti gabung untuk sesi kedua di Zoom yang menggunakan link kedua. Jadi ada dua link nanti. Yang link kedua belum saya buatkan. Nanti begitu selesai di pertemuan pertama ini, ya mungkin sekitar 35 sampai 40 menit, itu silakan nanti klik link yang kedua, Zoom yang kedua untuk melanjutkan pertemuannya. Ya, baru 4 orang yang gabung. Yang aktif berapa teman-temannya tadi yang aktif? Silakan dibuka, unmute dulu. Dia perannya, yang aktif berapa temannya? Unmute dulu. Masih mute itu, nggak kedengeran. Berapa orang yang aktif? Selamat malam, 18. Pak. Berapa? Yang aktif itu 9 orang. Tadi waktu di kelas lebih. Jam pertama, berapa yang hadir? Tadi waktu jam pertama, ibunya nggak ada ngasih arahan apa-apa. Udah saya chat, tapi ibunya belum balas. Cuman absen di e-learning saja. Bu siapa? Bu Diah. Oh, jam pembelajaran nggak ada? Tidak ada. Oh ya. Jadi tadi yang absen berapa? Tadi yang absen hampir semua kayaknya, Pak. Iya. Baik, sambil menunggu yang lain, jadi ini pembelajaran kita yang pertama, atau pertemuan yang pertama. Seperti biasa, jadi saya akan menyampaikan dulu mengenai kontrak belajar dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Jadi supaya dipahami nanti gimana sistem kita dalam pembelajaran mata kuliah ini, integritas dan anti korupsi, apa saja yang harus
dikerjakan dalam tugas-tugasnya, bagaimana sistem penilaiannya, dan bagaimana rancangan pembelajaran selama 1 semester. Kemudian saya akan lanjutkan dengan pemberian materi yang pertama. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ya, kita akan melihat dulu kontrak pelajarnya. Ya, jadi ini kontrak pelajar, namanya bagaimana sebetulnya kita nanti akan mengikuti pembelajaran ini. Jadi mata kuliah kita namanya integritas dan anti korupsi. Itu sebanyak 3 SKS. Kita akan merancang pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan. Jadi UTS 1 kali dan UAS 1 kali. Nah, sistem penilaiannya itu bersifat kumulatif. Artinya kumulatif itu gabungan. Jadi bukan hanya ujian saja, bukan UTS, bukan UAS saja, tapi ada aspek-aspek yang lain yang ikut menentukan penilaian. Nanti akan saya jelaskan. Nah, gambaran mata kuliahnya, jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa ilmu pemerintahan. Jadi pola dan metode pembelajaran mata kuliah ini menggunakan pendekatan multidisiplin. Ya, berbekal pemahaman bahwa salah satu penyebab buruknya integritas adalah perilaku koruptif. Maka mata kuliah ini diupayakan sebagai upaya preventif untuk pencegahan korupsi dan tidak hanya memberikan pemahaman, tapi nanti akan membentuk sikap integritas dan anti korupsi di kalangan mahasiswa. Nah, yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini yaitu menciptakan kepekaan dan membangun kerangka pikir mahasiswa, meningkatkan sensitivitasnya tentang masalah korupsi, menyediakan forum untuk belajar bersama, meningkatkan pemahaman tentang integritas anti korupsi, dan mengembangkan kemampuan dalam menyusun karya tulis ilmiah tentang integritas dan anti korupsi. Nah, materinya jadi saya rancang sebanyak 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 yaitu UTS dan pertemuan 16 itu UAS. Jadi seperti ini urut-urutnya nanti dalam pembelajaran. Nah, kemudian di pertemuan genap, ingat di pertemuan genap, mulai pertemuan keempat, itu saya ada kuis. Pertemuan keempat ada kuis. Pertemuan keenam ada tugas. Pertemuan ke-8 itu UTS. Pertemuan ke-10 ada kuis ulangan, ada remedial, bagi yang belum diikut kuis di pertemuan keempat, dan nilainya mungkin masih kurang di pertemuan keempat, ikut di pertemuan 10 kuis. Pertemuan ke-12 tugas, jadi tugas ulangan bagi yang belum ikut di pertemuan ke-6 atau nilainya masih kurang. Pertemuan ke-14 adalah remedial UTS di pertemuan 14. Sedangkan pertemuan 16 adalah UAS. Nah, kemudian remedial UAS ini diadakan setelah ujian akhir nanti. Nanti akan diberitahukan waktunya. Jadi setelah UAS itu tidak ada lagi remedial yang lainnya selain remedial UAS-nya. Nah, ini buku referensinya. Jadi silakan nanti ini akan di-download, bisa Anda download di LMS. Silakan cari-cari dan baca bukunya. Ini yang juga ini pendukung. Kemudian ini buku-buku tentang anti korupsi. Nah,
metode pembelajaran, jadi metode yang kita pergunakan adalah perpaduan, jadi 2 Zoom dan LMS. Jadi seperti ini, pertama menggunakan penjelasan presentasi saya menggunakan Zoom, jadi dibagi atas 2 sesi. Jadi yang pertama sekitar mungkin 35 menit, nanti begitu selesai, Anda menuju ke LMS untuk klik link kedua untuk kita lanjutkan sesi yang kedua. Kemudian LMS, jadi tugas-tugas, kuis, kemudian UTS, UAS dikerjakan di LMS. Nah, absensinya itu Anda mengabsen nanti di LMS juga. Jadi ada jadi hadir, jadi present itu hadir. Itu tolong jangan absen yang diklik. Kalau Anda hadir itu present yang diklik gitu. Ya. Sebab di kelas yang pagi ada yang keliru, itu malah absen yang diklik. Nah, kemudian sistem penilaian ini perhatikan. Jadi saya akan memakai penilaian dengan 6 aspek. Jadi kehadiran atau absensi itu 10%, kemudian aktivitas atau partisipasi 20%, tugas itu 20%, kemudian kuis, ini bukan kuis mingguan, kuis ini ada 2 kali dalam 16 kali pertemuan, jadi ini masih yang kelas offline. Kalau offline saya menggunakan tiap minggu. UTS ini 20%, UTS 20%, UAS 20%. Ya, jadi itu diperhatikan. Karena satu saja yang kemudian tidak terpenuhi, itu akan sangat mengurangi nilai Anda. Jadi untuk nilai partisipasi, saya berikan nilai awal ini sudah 75. Jadi Anda hadir saja hari ini sudah diberikan 75. Tapi tentu untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi tentu tidak cukup, harus bertanya, kemudian diskusi dan lain sebagainya itu dipenuhi. Nah, ini kontrak pelajarnya. Nah, kemudian nanti sistemnya seperti ini. Jadi berdasarkan ke-6 aspek tadi, jadi di sini akan berdasarkan persentase ini sudah di program Excel. Jadi ini otomatis akan muncul nilainya. Jadi berapa absennya dia, bagaimana keaktifannya, tugasnya apa menyerahkan atau belum, kemudian kuisnya bagaimana, UTS-nya bagaimana, UAS-nya bagaimana, sini akan muncul nilai secara otomatis berdasarkan pembobotan dan persentase yang kemudian sudah ditetapkan tadi. Jadi nilai akhir itu akan ditentukan oleh ke-6 aspek ini. Saya kira begitu ya. Jadi silakan dibuka dulu kameranya. Mungkin kita diskusi. Ada yang perlu ditanyakan mengenai ini, silakan dibuka kameranya. Silakan yang bertanya. Kayaknya di mata kuliah yang lalu, semester lalu, sistem saya juga sama seperti ini. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Dibuka kameranya. Silakan. Ada yang ditanyakan mengenai kontrak pelajaran LPS? Silakan. Mungkin ada yang belum jelas mengenai yang disampaikan tadi. Di-unmute dulu. Ada yang ingin ditanyakan?
Cukup jelas? Tolong buka soalnya. Cukup, Dulu. Pak. Cukup jelas. Iya. Yang lain gimana? Cukup jelas? Sudah jelas, Pak. Iya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan mengenai kontrak pelajar dan RPS-nya, kita akan lanjutkan materi yang pertama. Ya, materi pertama adalah tentang pengertian integritas sektor publik. Kita akan membahas ini dulu. Jadi untuk mendapatkan pemahaman konsep yang sama tentang apa yang nanti kita pelajari. Integritas dan anti korupsi. Jadi integritas itu sering disamakan dengan anti korupsi. Sehingga ketika kita mengkaji integritas, topik utamanya adalah anti korupsi itu sendiri. Ini padanan sebetulnya. Jadi integritas dan anti korupsi. Makna integritas sesungguhnya jauh lebih luas dari anti korupsi, karena anti korupsi itu sendiri hanya salah satu bagian dari kajian integritas. Jadi sering disamakan integritas itu adalah dengan karakter, kejujuran, keadilan, dan seterusnya. Sangat luas aspeknya. Jadi dia bisa melingkupi integritas diri sendiri, kemudian integritas lembaga, dan seterusnya. Nah, integritas juga diartikan dimensi individual untuk memilih dan berkomitmen tanpa kompromi, menghargai nilai-nilai moralitas, etika, spiritualitas, dan keindahan. Kualitas atau pernyataan untuk menjalankan prinsip moral yang baik, kebenaran, kejujuran, dan ketulusan. Jadi sangat luas sekali. Di samping itu juga kepatuhan terhadap keberadaan aturan, terutama nilai-nilai moral atau nilai-nilai artistik. Jadi konsistensi antara tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan, dan hasil. Jadi itu beberapa pengertian integritas. Jadi dengan demikian bisa diambil sebuah definisi. Integritas itu tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma yang berlaku dalam konteks di mana sesuatu itu beroperasi. Integritas juga merupakan kualitas karakteristik pribadi dan perilaku organisasi, bahkan dapat dianggap sebagai individu atau organisasi kebajikan. Ya, ini beberapa batasan tentang integritas. Nah, jadi perumpamaannya seperti ini. Jadi integritas berarti melakukan hal yang benar untuk alasan yang tepat ketika tidak ada orang yang melihat. Nah, jadi kalau ini ada sebanyak ini uangnya, kemudian kita tidak tergoda, walaupun tidak ada orang yang melihatnya, walaupun tidak ada CCTV mungkin, itu namanya integritas, ya. Jadi tidak baru kemudian ada orang, baru kemudian kita melakukan hal yang baik, bukan begitu. Integritas itu ada tidak orang, kita tetap anut prinsip kebenaran. Nah, ini kondisi integritas di berbagai negara. Rentangnya dari 0 sampai 100. Jadi kita lihat ini Indonesia, nilai 9. Kalau 9, kalau nilainya ada 100 itu sudah sangat tidak lulus. Jadi sama dengan kalau kita mengambil kuliah itu. Jadi nilai maksimalnya 100, kita dapat 9 itu artinya sangat-sangat jelek integritasnya. Ya, ini berdasarkan sumber dari BI. Nah, kemudian ini jadi corruption perception index, indeks persepsi korupsi. Jadi bagaimana orang luar mempersepsikan korupsi di Indonesia, sangat rendah. Jadi bayangkan dari 99
sampai 2009 selama 10 tahun ini belum beranjak dari angka masih di bawah 3. Jadi ini rentangnya dari 1 sampai 10. Masih di kisaran 3. Bahkan ketika tahun 2015 itu baru kisaran ya 3, 4 itu. Belum beranjak. Nah, inilah kemudian nilai-nilai integritasnya. Jadi banyak. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan. Jadi dia melingkupi pengertian yang sangat luas. Nah, prinsip-prinsipnya adalah akuntabilitas. Ini persis kalau Anda belajar di level pemerintahan, ada yang nanti namanya governance, tata kelola pemerintahan. Beberapa aspek dari governance ini ada mengadopsi dari integritas, seperti akuntabilitas. Jadi pertanggungjawaban keluar ke publik. Transparansi. Jadi transparan, ini seiring dengan perkembangan zaman, ini sekarang sering sudah diaplikasikan e-gov, electronic government. Jadi dengan membuka akses yang lebih luas, setiap pemerintah daerah itu punya bisa website yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi. Nah, kemudian kewajaran, kebijakan, dan ada kontrol kebijakan. Inilah prinsip-prinsip integritas. Nah, selanjutnya apa itu korupsi? Jadi korupsi menurut Robert Kierkegaard itu adalah jadi D plus M min A. D itu adalah ada kewenangan, diskresi, ditambah adanya monopoli, minus akuntabilitas. Jadi ada kewenangan, ada monopoli, tapi tidak ada pertanggungjawaban. Jadi maka terjadi korupsi. Seperti itu. Nah, sehingga antara korupsi dan integritas ini adalah sesuatu yang berlawanan. Jadi sering dikatakan korupsi terjadi karena tidak adanya integritas. Jadi korupsi itu merupakan indikator ciri dari lemahnya integritas. Nah, ini jadi pemberantasan korupsi itu akan paralel dengan penegakan integritas. Jadi kalau penegakan integritasnya akan berjalan baik, maka pemberantasan korupsinya akan baik juga. Cuma bedanya adalah penegakan integritas lebih merupakan upaya pencegahan. Ya, jadi korupsi ini lebih pada upaya pemberantasannya. Jadi untuk mencegah korupsi maka penegakan integritas dilakukan. Jadi merupakan upaya preventif, sedangkan pemberantasan itu kuratif. Jadi dia bersinergi. Maka kalau kemudian kita memberantas korupsi, maka akarnya itu harus dimulai dari sejak dini. Jadi dari upaya bagaimana mendidik generasi mudanya, termasuk diantaranya dengan pemberian mata kuliah ini. Jadi perguruan tinggi, kemudian SMA, SMP, SD, itu diberikan bagaimana prinsip-prinsip integritas ditegakkan. Kalau Anda pernah mendengar tentang warung kejujuran, mungkin beberapa SMA di Denpasar mendapatkan itu. Jadi warung yang dimiliki oleh sekolah atau kantin yang dimiliki, yang tidak ada penunggunya. Jadi di sana barang-barang dikasih label, kemudian si pembeli cukup memberi uang, menaruh sesuai dengan harganya. Ya inilah praktek integritas di sekolah.
dalam bentuk yang sederhana. Seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini ada yang bertanya? Silakan dibuka. Dibuka kameranya dan unmute. Silakan. Biar ada interaksi, silakan. Silakan. Kalau ada yang bertanya. Selamat malam, Pak. Ya, silakan. Bagus. Ya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya ingin bertanya, tadi di definisi integritas itu dikatakan integritas itu bisa dikatakan melakukan sesuatu hal yang baik dan benar walaupun tidak dilihat oleh orang gitu, seperti itu kan, Pak. Lalu apakah integritas itu bisa disamakan dengan kejujuran atau berbeda lagi konteksnya, Pak? Terima kasih. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa integritas memiliki pengertian yang sangat luas ya. Jadi salah satu aspek itu adalah kejujuran. Inilah semua kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan. Itu merupakan prinsip-prinsip integritas. Jadi kesederhanaan ini misalnya, jadi seorang pejabat baru kemudian naik jabatan, itu kemudian mobilnya berubah. Jadi kemudian seketika beli mobil mewah. Nah, ini menyalahi prinsip integritas. Kejujuran ini jelas masuk salah satu dari prinsip integritas, nilai integritas. Jadi orang yang tidak jujur, yaitu sulit diharapkan kemudian bisa mengembangkan nilai integritasnya. Misalnya dalam pembuatan laporan di kantor atau pembuatan misalnya kinerja kepanitiaan di mahasiswa misalnya supaya lebih dekat, ya kita membuat kemudian pertanggungjawaban keuangan itu kemudian dilakukan fiktif. Jadi tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya. Jadi harga-harga kemudian di-markup. Jadi misalnya beli kertas satu rim harga kemudian 55, kemudian dibuatkan 75. Inilah ketidakjujuran ini yang otomatis kemudian mempengaruhi integritas diri dan juga akan kepanitiaan itu juga akan kena. Itu contoh kecilnya. Ya kemudian dalam kantor hal seperti itu juga terjadi. Bagaimana orang kemudian tidak jujur dengan kerja yang dilakukan, kemudian sehingga bisa membuat laporan misalnya laporan ganda. Jadi laporan yang satu yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, kemudian laporan yang lainnya supaya tidak ada silva. Jadi sisa anggaran kemudian di akhir tahun, kemudian maka kemudian sisanya itu dipergunakan untuk pengeluaran yang sebenarnya tidak ada. Ya, saya kira itu ya. Jadi kejujuran itu merupakan salah satu nilai integritas. Ya. Saya kira demikian, Agus. Bagus. Mungkin yang lain? Silakan yang lain. Ya dibuka aja kameranya. Jadi supaya saya tidak seperti ngomong sendiri. Dibuka aja supaya bisa berinteraksi. Diafragmnya solihah. Silakan dibuka. Yang lain juga. Ya, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Iya, kalau tidak, selanjutkan. Nah, karena kita
akan membicarakan masalah sektor publik, pemerintahan itu di sektor publik untuk membedakan dengan sektor swasta, untuk menjelaskan lokusnya nanti. Lokus pembicaraan kita adalah di pemerintahan, itu maka kemudian kita harus tahu dulu, publik ini artinya umum, untuk membedakan dengan privat. Jadi sektor publik itu melayani seperti urusan-urusan pajak, kemudian air, listrik, semuanya sektor publik yang dikelola oleh pemerintah. Jadi sektor umum. Kita akan membahas nanti integritas itu di sektor publiknya. Ya. Jadi setiap dan segala aktivitas administrasi publik tidak tujuan pada diri sendiri, melainkan untuk pelayanan pada masyarakat. Jadi ini prinsip-prinsipnya. Jadi penyediaan barang dan jasa kepada publik, kemudian pelayanan publik. Maka kemudian ditekannya adalah pelayanan publik, public service, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ini, yang sering sekali kemudian ada korupsinya. Ya, dulu misalnya membuat surat tertentu, misalnya, kemudian ada makamnya. Ya, membuat KTP yang seharusnya gratis, kemudian bayar. Membuat SIM yang seharusnya bayar 100, kemudian menjadi 150. Ya, seperti itu. Itu artinya sudah melanggar prinsip-prinsip integritas. Jadi korupsi, praktek-praktek yang dulu dikenal dengan KKN pada masa awal reformasi tahun 98, ialah praktek semacam ini. Ini disebut dengan patologi. Patologi birokrasi, ya, atau penyakit birokrasi. Nah, kenapa sektor publik? Jadi ini sektor publik ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, ya, kebutuhan semua orang. Bayangkan masalah air misalnya. Jadi jangankan 1 hari, 2 jam aja pump itu misalnya macet, Anda sudah kelimpungan kan misal. Mau mandi kemudian ada air. 1 jam aja kemudian listrik misalnya padam. Jadi bayangkan. Jadi pekerjaan seperti ini, kegiatan seperti ini, jadi daring ini tidak mungkin bisa berjalan misalnya. Ya, itu ranah publik. Merupakan ranah-ranah di mana semua pihak berinteraksi dengan atribut hak dan kewajibannya. Jadi di sini akan berlaku hak kewajiban. Jadi kita menuntut kemudian pelayanan yang baik, jadi listriknya hidup terus, kemudian pumpnya, tetapi tidak membayar misalnya. Jadi ini tidak berimbang, harus diimbangkan kemudian antara apa yang didapat hak itu dengan kewajiban. Ranah-ranah bidang di mana nilai kewargaan didekatkan, jadi sama dengan itu, jadi berkaitan dengan hak-hak kesejahteraan warga negara. Nah, sehingga prinsipnya adalah sebetulnya pemerintah dalam kaitan dengan pelayanan publik, maka dia sebagai public servant, pelayan masyarakat. Jadi di sanalah filosofinya. Jadi pemerintah itu orang yang melayani. Jadi orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pelayanan publik. Jadi fungsinya dia sebagai pelayan. Nah, tujuan menyejahterakan tujuan menyejahterakan masyarakat dari suatu negara yang menurut negara kesejahteraan. Jadi negara diadakan adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Bukan kemudian sebaliknya, jadi masyarakatnya kemudian miskin. Kalau masyarakat masih ada yang miskin, berarti konsep welfare state atau negara kesejahteraan itu belum
belum tercapai. Ya. Nah, ini perbedaan antara karakteristik barang dan jasa yang merupakan layanan publik. Ada dua jenis layanan yang kemudian sering dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang tidak berwujud dan berwujud, yang tidak berwujud disebut jasa dan berwujud disebut dengan barang. Jadi kedua-duanya dilakukan oleh pemerintah dalam kaitan dengan layanan publik. Ya, kita lanjut ke sini. Jadi dan kita juga membedakan ini. Bagaimana pelayanan publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pelayanan swasta yang dilakukan oleh pihak swasta. Jadi kalau dulu memang kita masih melihat sistem layanan, kalau di layanan swasta misalnya, itu cenderung lebih bagus, ya, cenderung lebih bagus, karena memang profesionalisme itu ditekankan sekali di sana. Tapi sekarang pemerintah sudah mulai mengarah. Misalnya Anda pergi ke sebuah bank, misalnya bank BCA, itu kemudian sudah ada standarisasi dalam pelayanan. Jadi baru datang, kemudian dibukakan oleh satpamnya, kemudian ucapan selamat datang. Jadi standar pelayanan itu ada. Kemudian ditanyakan keperluannya dan dibantu kemudian mencari nomor antriannya, kemudian ada nomor antrian dipersilakan duduk seperti itu. Jadi itu standar pelayanan swasta. Nah mungkin agak berbeda ketika kita datang ke kantor pemerintah misalnya. Jadi kita belum menempatkan, walaupun beberapa ya seperti Kota Denpasar itu sudah mulai menerapkan prinsip layanan seperti itu, yang layanan yang baik. Jadi itu berbeda ya karena swasta itu adalah prinsipnya bisnis keuntungan. Jadi customer itu kalau tidak dilayani dengan baik itu kemudian akan bisa meninggalkan dia. Tetapi pemerintah itu bukan profit, bukan keuntungan, sehingga kemudian tidak ada target semacam itu untuk kemudian berperilaku seperti swasta. Nah ini menarik. Jadi yang sebetulnya nanti Anda teliti di bidang ini bisa dikembangkan. Jadi bagaimana sebetulnya layanan di sektor pemerintahan itu, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi, kemudian seperti kualitas SDM-nya, kemudian bagaimana kemudian latar belakang pendidikannya, apakah sesuai dengan kemudian posisi dia yang ada sekarang. Sebab sering sekali kemudian terjadi bahwa tidak seperti istilah adagium dalam administrasi, man behind the gun. Jadi orang yang tepat berada di bawah kepemimpinan senapan, hanya orang yang mampu melaksanakan itu. Artinya kompetensi. Nah, kalau orang yang biasanya tidak pas, tidak menguasai permasalahan yang menjadi posisi dia, sering sekali kemudian terjadi lempar atau dialihkan. Ya, seperti misalnya pernah kejadian bagaimana kita dengan urusan tertentu, kemudian dilempar, oh bukan saya, tapi tolong ke sini. Jadi lemparkan pelayan lain, padahal sebetulnya bisa diselesaikan di sana. Ini yang maksudnya kemudian, karena tidak tahu kemudian bagaimana harus melayani, kemudian dilemparkan ke bagian lain, seperti itu. Ini nggak boleh terjadi. Jadi prinsipnya, bagaimana bisa melakukan pelayanan secara efisien. Jadi kalau bisa dikerjakan dengan satu hari, kenapa mesti berlama-lama, berhari-hari? Misalnya KTP, oh lagi 5 hari baru selesai, silakan kembali 5 hari. Kalau bisa diselesaikan 1 hari, bahkan kalau bisa dengan 1 jam misalnya, itu
Kenapa mesti menunggu 5 hari? Nah, dengan bantuan dan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, ini